Aku tahu ini bukan cuma sekedar kecapean. Udah lama aku tahu. Tapi aku takut kalau dokter bilang sesuatu yang akan mengubah segalanya. Buat Albi, buat Leon. Engkau tahu aku Dok, Dan ukulele itu punya warisan dari kakek kamu. almarhum dok. Jadi gini dok, intinya bapak saya itu nyari ukulelenya. Kalau bapak saya sampai datang ke klinik, ini klinik akan menggelegar dok. Karena bapak saya kalau kemana-mana pasti bawa rombongan kembang kelapanya itu. Rame dong, ya ampun. Ukulelenya ternyata nggak ada. Gimana ya? Kenanga, Dok? beli dulu. Beli ukulele yang baru untuk gantiin punya bapak kamu. Oh, Iya, bolanya kamu simpan. Nanti saya ganti. oke dok, siap. Tapi dok, ukulele itu nilai sentimentalnya Kenapa? tuh, iya dok. Satu masalah dulu. Iya, beli dulu. Tapi dok, kalau ukulelenya beda, Kenapa? nanti bapak. Iya dok, Apa? beli dulu. Tapi nanti ya, habis jam kerja. Soalnya kan nggak mungkin dong saya ninggalin dokter praktek sendirian, ya kan? Iya, Dok, tuh, itu alamatnya sih nggak tahu pasiennya. itu biar saya saja yang urus. Oh dokter kesana sendiri? Untuk mengambil ukulele? Iya, tapi sendirian. Iya. Tapi dok, kalau Kenapa? ada sih, nanti ada pasien sebentar lagi sih. Silakan dok. Terima kasih. Lele. Dokter Ryan tuh ngajakin ke toko buku loh. Sebenarnya ini tuh terapi atau apa sih? Kenapa ya? Dokter ini udah aneh, ngebingungin lagi. San, besok gue mau ke toko buku loak. Oke. Sebenarnya dia itu beneran dokter apa bukan sih? Oke, besok kita jalan ke toko buku loak. Hai. Pak. Besok kita ada acara keluarga ya? Besok saya ada acara lain, Pak. Maaf. Acara sama siapa? Anaknya Om Wira. Besok bukan hari Minggu. Iya, kenapa dengan hari Minggu, Pak? Kalian kencan. Terapi, Papa. Kan bagian dari tugas profesi. Tapi Papa juga nggak apa-apa sih kalau memang mau kencan. Kan Papa juga mau anak Papa itu. Papa, please. Jangan lanjutkan. Oh ya, Pak. Kenanga itu kan rekomendasi dari Papa kan?
Iya, dia anaknya Pak Somad, bekas karyawan papa. Kenapa? Nggak apa-apa. Ya halo, kenapa? Halo dok. Dok, Kenanga udah di depan tokonya nih, depan toko ukulele. Tapi mereknya tuh banyak banget dok. Ada, kok merek jenis dok. Ada soprano, ada concern, ada apa lagi tadi tuh namanya ya? Tenor. Yang mana ya dok? Sopranos. Oh oke. Mereknya? Terserah. Warnanya? Coklat kayu. Oh mirip kayak bapak saya ya. Tapi dok harganya tuh macam-macam. Ada yang 200.000, ada yang 400.000. Terus juga ada yang Yang tengah? 300.000 ya? Iya. Oh iya, ya dah, oke dok. Tapi dok, saya mau tanya lagi dok. Kenapa? Iya dok. Beli dulu. Iya dok, siap dok. Beli dulu. Tep. Rekomendasi papa. Dok, Kenapa beli dulu? iya beli dulu. Dok, tadi kan Kenanga udah ngantri bayar. Terus Kenanga tuh kepikiran lagi. Nanti ukulelenya dokter yang nganterin ke pasiennya atau pasiennya datang ke klinik? Saya yang ngurus ya. Sendirian gitu dok? Kenapa? Kamu lagi antri kan? Iya dok. Iya fokus bayar dulu. Sendirian dia. Iya, kenapa? Dok, tadi kan Kenanga udah ngantri bayar. Terus dompet Kenanga ketinggalan di klinik. Tunggu. Kamu sedang antri tapi kamu lupa membawa dompet. Iya, makanya malu terus keluar lagi dok. Great. Saya transfer. Kamu kirim nomor rekeningnya sekarang. Iya dak, nanti Kenanga ganti ya dak. Potong gaji. Iya. Tar dulu dok. Dok, kok potong gaji? Dok. Ih, gimana sih? Kok malah jadi potong gaji? Kan ini kan cuma tinggal dibayarin, abis itu diputar lagi. Terus diganti. Ribet ah. Capek juga ya ternyata jalan seharian. Tapi gak apa-apa. Harus semangat. Halo Pak. Halo Naza, kamu baik-baik aja kan? Papa juga sehat kan? Alhamdulillah, baik. Za, kamu butuh ada yang dikirim nggak? Maksudnya? Maksudnya gini, butuh orang untuk bantu-bantuin kamu beresin apartemen. Oh nggak usah Pak. Naza beresin semuanya sendiri kok. Bukan, gini loh. Apa kamu butuh asisten rumah tangga yang pulang pergi gitu? Mau? Kalau gerak sih sebenarnya nggak terlalu sakit. Tapi kalau kecapean emang nyut-nyutan sih. Za, kok kamu kok diem? Enggak apa-apa. Nggak, cuma lagi mikir aja kok Papa tumben nawarin butuh asisten rumah tangga atau enggak. Nggak gini Za, kamu kan belum sehat betul. Dan kamu nggak boleh kerja keras. Jadi Bapak khawatir aja kamu butuh bantuan. Ya udah Pak, besok Naza kabarin Papa ya. Oke. Bapak tunggu ya kabarnya ya. Sebenarnya aku tuh butuh orang gak sih buat ngurus apartemen ini. Tapi
Tapi kalau misalnya ada Mbak, terus aku ngapain dong? Mandi aja lah sekarang. Selamat siang Pak Wira. Halo Pak Hendra. Makasih ya Pak. Ini Rain bilang sama saya kalau Nazar sudah membaik. Syukurlah. Ryan memang tidak pernah setengah-setengah kalau pegang kasus. Hari ini dia sampai bela-belain untuk tidak ikut acara keluarga. Demi pergi bersama Nazar. Terima kasih banyak. Ryan sudah nangani anak saya. Sama-sama Pak Wira. Makasih Pak. Mari. Semoga Ryan juga bisa kembali menemukan dirinya sendiri. Ya, lumayan lah ya. Untuk siapapun yang menemukannya, semoga berguna. Manis dan berguna. Hapus nggak ya? Yakin. Kamu harus yakin aja. Besok aku harus ke dokter. Bukan karena aku yang mau. Karena Albi yang minta. Aku tahu ini bukan cuma sekedar kecapean. Udah lama aku tahu. Tapi aku takut kalau dokter bilang sesuatu yang akan mengubah segalanya. Buat Albi, buat Leon. Aku nggak bisa bilang ini ke Albi. Tapi mungkin aku bisa cerita ini ke kamu, Za. Kazia. Chat Kazia semalam. Naza, besok kita ketemu ya. Ada yang mau aku omongin sama kamu. Ketemu hari ini? Iya, jam 12 di kafe dekat apartemen kamu. Bisa nih? Selamat pagi, sesi jam 10. Oh iya, kemoceng sama panci sudah bisa disimpan.
Siapa lo? Ngapain lo di pintu ruang? Lo ngapain? Ngapain lo depan pintu orang? Gue yang nanya duluan, ngapa harus gue yang jawab? Gue juga nanya. Ya lo jawab dulu gue dong. Bawa apaan lo? Udah saja dibawa-bawa lo. Ini peralatan kerja gue. Peralatan kerjaan bawa tudung saji sampai di depan pintu rumah orang lo mindik-mindik lo. Lah, itu lo bawa gitar kecil. Ngapain? Mau ngamen lo? Hei, ini ukulele ya. Ini alat terapis. Apaan? Terapis pakai ukulele? Hah? Gini lo gak bakal ngerti lo. Lo stalker kan lo. Itu siapa sih? Ukulele. Apa ada hubungannya ya sama ukulelenya Dokter Ryan? Lo yang stalker. Gue sih profesional. Profesional. Bawa tudung saji. Apaan tuh? Wah, maling lo berarti lo. Bukan. Jambret lo. Lo yang maling. Lo yang copet. Lo. Kenapa ya penghuni apartemen ini aneh semua? Udah berisik, aneh. Umpet kayak gimana? Cabut ke sana lo. Wow, gue gebuk pakai ukulele lo. Lo cabut kan? Oh, lo. Nggak tahu kali. Putra Betawi nih. Putra sama Putri. Sana deh ah. Tarik nafas. Tarik nafas. Atur nafas. Pasien. Sebentar ya Mas ya. Saya lagi atur nafas. Aduh. Untung dokter belum datang. Dokter! Selamat datang. Dok, pasien pertama kita sedang menunggu. Kenalnya baru datang, Enggak, udah dari tadi. tapi napas kamu nggak teratur. Oh, tadi habis olahraga. Olahraga yang ringan banget. Jadi kita itu harus menjaga stamina supaya ketemu sama pasien tuh kita jadi napas kita tuh ya begitulah dokter. Olahraga ringan, Iya, ringan banget. sambil bawa tas. Buat beban. Buat bebannya, jadi nggak ringan-ringan banget. Jadi ada bebannya gitu dok. Tapi rambut kamu berantakan. Ada angin dok. Saya rasa hari ini tidak ada angin ya? Angin lokal. Lebih spesifiknya itu angin lokalnya itu ada di area depan klinik dok. Dan itu tidak bisa terdeteksi dari aplikasi cuaca. Pasien pertama masuk ya. Siap dok. Alhamdulillah. Halo. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi. Silakan masuk. Dipersilakan masuk. Terima kasih. Silakan duduk, dokter. Terima kasih. Saya tidak telat kan? Iya, betul. Dan saya juga bawakan sarapan untuk Naza. Oh, terima kasih banyak loh, dok. Sama-sama. Sandwich sama teh lagi dan buah-buahan. Ya, terbukti kan? Sangat efektif. Efektif? Ya, efektif. Pasien terlihat kooperatif saat setelah makan. Ah, berarti ini adalah suap. Nutrisi. Bagus untuk perkembangan tubuh. Oke, sebelum panjang saya makan aja ya, dok ya. Ya, memang untuk Naza saya berikan, jadi silakan makan. Teh. Oh, dok, Ya, harus dicatat. Buahnya nggak ada.
Baik. Noted. Badan usahakan tetap tegak. Tarik nafas. Tahan 4 detik. Buang nafas perlahan selama 4 detik. Tahan tanpa udara selama 4 detik. Sekarang untuk perenggangan. Oke, dilakukan secara perlahan supaya Naja juga bisa merasakan tarikan ototnya. Ingat kondisi bahu Naja ya. Oke, cukup. Hari ini lebih baik daripada minggu yang lalu. Ya? Beneran dok? Ya. Hari ini ada perbedaan. Oh ya? Apa? Pasien menunjukkan peningkatan psikologis yang signifikan. Maksudnya? Bisa pakai bahasa manusia nggak? Bahasa manusianya, Naza mulai hidup kembali. Hah? Waktu itu kalau ditanya soal masa depan, menghindar, ganti topik. Kalau ditanya soal perasaan, langsung kabur. Sekarang tidak. Sekarang Naza lebih ke penasaran, marah, ketawa, ngeluh terutama. Dokter, Itu bagian dari diagnosa membaik juga. Susah banget sih. kenapa? Tidak apa-apa, Naza. Saya hanya memperhatikan bahwa pasien yang baru saja disebut hidup kembali, lalu gugup tiba-tiba. Enggak, saya nggak gugup. Benar, Itu dicatat juga, dok. pasien menyangkal. Dok, menurut saya ya, dokter mendingan gak usah jadi dokter deh. Jadi wartawan aja. Beneran? Terima kasih, tapi saya tidak tertarik untuk menjadi wartawan. Saya dokter, tapi saya dokter yang sangat teliti. Dokter, Ya? dokter, Ya? nyebelin. Terima kasih. Saya catat ya sekalian. Nyebelinnya dicatat juga. Sudah. Gimana caranya tukeran ukulele ini ya? Oh, apa gue hubungi Bu Naza kali ya? Bisa bapak nanyain terus ukulelenya mana. Tapi gimana ya? Kan gak punya nomornya Bu Naza. Gimana cara ngomongin? Dok, Ya, Naza? saya mau ketemu sama kakak saya. Itu bagus. Yang menghubungi Naza duluan atau ibu dia? Kakak saya duluan. Oh, baik. Berarti Itu relevan secara medis juga mau dicatat? tentu jaringan sosial pasien yang aktif kembali relevan secara medis. Oh iya,
Ukulelenya sudah dimainkan melodi keempat? Hampir. Hampir, artinya belum. Hampir artinya lebih baik dari kemarin. Benar. Permisi. Benar. Berarti tadi secara tidak langsung aku menang dari dokter aneh itu. Kenapa aku seneng ya?